Di tengah puing-puing kehancuran, ada suara doa yang tak pernah putus. Doa dari rakyat Gaza yang terus menggema di langit, meminta pertolongan Allah di bulan yang penuh berkah ini. Tapi, di sisi lain dunia, tanda-tanda azab mulai terlihat. Apakah ini jawaban dari doa-doa mereka? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, sahabat semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan diberikan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like video ini, komen pendapat kalian di bawah, dan tentunya subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dukung terus agar kami bisa menyebarkan lebih banyak informasi bermanfaat. Bagi yang ingin mendapatkan keberkahan, tuliskan Shallallahu ala Muhammad di kolom komentar. Jangan lupa juga tulis dari mana asal kalian. Kita tunjukkan bahwa umat muslim di seluruh dunia bersatu untuk saudara-saudara kita di Palestina. Di sebuah sudut dunia yang penuh luka, di tanah yang telah lama menjadi saksi penderitaan, Ramadan tetap datang dengan cahaya harapan. Gaza, sebuah wilayah kecil yang dikepung dan terus menghadapi tekanan dari berbagai arah, menyambut bulan suci dengan hati yang penuh ketabahan. Tidak ada gemerlap lampu hias seperti di kota-kota besar, tidak ada pesta makanan berlimpah yang tersaji di meja-meja berbuka, namun ada sesuatu yang lebih istimewa, keimanan yang tetap kuat di tengah ujian berat. Sejak fajar menyingsing, Gaza mulai hidup dengan aktivitas Ramadan yang khas. Anak-anak kecil dengan wajah polos mereka berlari-lari di gang sempit yang diapit oleh bangunan-bangunan yang telah hancur akibat serangan. Beberapa di antara mereka mengenakan pakaian terbaik yang mereka miliki, meskipun baju itu mungkin telah bertahun-tahun dipakai dan mulai lusuh. Mereka tersenyum, menunjukkan kegembiraan yang tulus, seolah-olah mereka tidak sedang hidup di tengah reruntuhan. Di dalam rumah-rumah yang sederhana, para ibu mulai menyiapkan makanan untuk sahur. Tidak banyak yang bisa mereka hidangkan. Beberapa potong roti, sedikit minyak zaitun, dan segelas teh hangat sudah cukup untuk mengawali hari puasa mereka. Tidak ada daging atau hidangan mewah seperti yang biasa dinikmati di tempat lain. Namun, dengan hati yang penuh rasa syukur, mereka menyantap makanan itu bersama keluarga, menyadari bahwa keberkahan bukan berasal dari jumlah makanan, melainkan dari kebersamaan dan ketulusan dalam beribadah. Saat adzan subuh berkumandang, suara panggilan untuk sholat terdengar syahdu, menggema di seluruh penjuru kota. Masjid-masjid di Gaza, meskipun banyak yang telah hancur sebagian akibat serangan, tetap menjadi tempat berkumpulnya umat muslim untuk melaksanakan sholat berjamaah. Para lelaki tua dengan janggut putihnya, anak-anak kecil yang berusaha menghafal bacaan sholat, serta para pemuda yang tetap bersemangat meski hidup dalam tekanan, semuanya berkumpul dalam satu syaf, bersujud dalam doa yang tulus. Mereka memohon perlindungan, keberkahan, dan kemenangan bagi rakyat Palestina. Siang hari di Gaza selama Ramadan dipenuhi dengan kesabaran. Di bawah teriknya matahari, para pedagang kecil berjualan di pasar tradisional, mencoba mencari nafkah meskipun kondisi ekonomi semakin sulit. Seorang pria tua duduk di lapaknya yang kecil, menjual kurma dan rempah-rempah dengan harapan bisa membawa pulang sedikit rezeki untuk keluarganya. Anak-anak yang berpuasa tetap bermain dengan ceria, meskipun tubuh mereka terlihat kurus dan lelah. Di sekolah-sekolah, para guru mengajarkan anak-anak tentang arti kesabaran dan kekuatan iman dalam menghadapi cobaan. Saat sore menjelang, aroma masakan sederhana mulai tercium dari rumah-rumah warga. Beberapa keluarga memasak sup lentil, nasi dengan sedikit lauk, atau bahkan hanya roti dengan keju. Di beberapa tempat, ada dapur umum yang didirikan untuk menyediakan makanan berbuka bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Para relawan bekerja tanpa lelah, memastikan bahwa semua orang setidaknya mendapatkan sesuatu untuk berbuka. Menjelang maghrib, suasana di Gaza berubah menjadi lebih hangat. Orang-orang berkumpul dengan keluarga, menunggu suara adzan yang akan menandai waktu berbuka. Ketika akhirnya suara muadzin mengumandangkan takbir, mereka mengangkat tangan, berdoa dengan penuh harapan sebelum menyuapkan makanan pertama ke mulut mereka. Tidak ada kemewahan, hanya seteguk air dan beberapa butir kurma yang menjadi penyegar di tengah kelelahan. Namun, di dalam hati mereka, ada rasa syukur yang begitu mendalam. Di malam hari, kehidupan di Gaza tetap berlangsung meskipun gelap menyelimuti. Listrik yang sering padam membuat banyak rumah hanya diterangi oleh cahaya lilin atau lampu minyak. Namun,
Itu tidak menghalangi mereka untuk melaksanakan ibadah tarawih di masjid. Dengan penuh kehusyukan, mereka berdiri dalam syaf yang rapi, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh imam. Suara tangisan lirih terdengar di beberapa sudut, menandakan betapa dalamnya doa yang mereka panjatkan kepada Allah. Bagi rakyat Gaza, Ramadan bukan sekadar bulan menahan lapar dan haus. Ini adalah bulan di mana mereka merasakan ujian yang lebih besar, tetapi juga bulan di mana mereka merasakan kedekatan yang lebih dalam dengan Sang Pencipta. Mereka tidak meminta kehidupan yang mewah, tidak juga mengeluh atas apa yang mereka hadapi. Yang mereka harapkan hanyalah keadilan, kedamaian, dan kesempatan untuk hidup dengan tenang di tanah mereka sendiri. Meskipun dunia seringkali menutup mata terhadap penderitaan mereka tetap percaya bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Mendengar. Doa-doa yang mereka panjatkan setiap hari adalah bukti dari keyakinan mereka bahwa suatu hari nanti, kemenangan akan datang. Dan selama Ramadan ini, mereka terus berdoa dengan lebih khusyuk, berharap bahwa setiap sujud, setiap tetes air mata, dan setiap harapan yang mereka bisikan kepada langit akan dijawab oleh Allah dengan cara yang terbaik. Gaza mungkin penuh dengan luka, tetapi Ramadan di sana tetap bercahaya. Di tengah keterbatasan, mereka tetap menemukan kebahagiaan. Di tengah penderitaan, mereka tetap memiliki harapan. Dan di tengah dunia yang terkadang terasa kejam, mereka tetap percaya bahwa keadilan Allah akan datang. Di tanah yang telah lama menjadi saksi penderitaan, di antara reruntuhan bangunan dan jalanan yang penuh dengan debu kehancuran, suara doa terus menggema. Setiap hari, setiap malam, rakyat Gaza menengadahkan tangan mereka ke langit, memohon perlindungan, keadilan, dan pertolongan dari Allah. Mereka percaya bahwa doa adalah senjata paling kuat yang mereka miliki, lebih kuat daripada senjata apapun di dunia ini. Dan di bulan suci Ramadan, doa-doa itu menjadi semakin khusyuk, semakin mendalam, dan semakin menggetarkan. Ketika adzan subuh berkumandang, di antara udara yang masih sejuk, masjid-masjid di Gaza dipenuhi oleh jamaah yang datang dengan langkah yang mantap. Meski banyak dari mereka hidup dalam kondisi sulit, tidak ada yang bisa menghalangi mereka untuk bersujud di hadapan Allah. Solat subuh di bulan Ramadan terasa berbeda, lebih syahdu, lebih penuh harapan. Dalam sujud terakhir, mereka berbisik lirih, memohon kekuatan untuk menghadapi hari yang penuh cobaan. Ya Allah, berilah kami kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Lindungilah anak-anak kami, keluarga kami, dan tanah kami. Engkaulah sebaik-baik pelindung. Seorang ibu tua dengan kerutan di wajahnya duduk di sudut masjid setelah sholat, berzikir dengan tasbih yang telah lusuh di tangannya. Matanya menerawang jauh, mungkin mengingat anak-anaknya yang telah gugur dalam serangan. Dengan suara lirih, ia terus mengulang doa yang sama, berharap bahwa setiap kata yang diucapkannya akan sampai kepada Allah. Di rumah-rumah yang sederhana, di antara dinding-dinding yang masih menunjukkan bekas tembakan, anak-anak kecil belajar menghafal Al-Quran. Suara mereka yang polos dan tulus melantunkan ayat demi ayat dengan penuh semangat. Mereka belum mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi di sekitar mereka, tetapi mereka tahu bahwa berpegang pada agama adalah satu-satunya hal yang tidak bisa direnggut dari mereka. Seorang bocah laki-laki dengan mata yang bersinar membaca ayat tentang kesabaran dan kemenangan, sementara ibunya mendengarkan dengan air mata yang mengalir di pipinya. Ketika siang hari berlalu dan matahari mulai condong ke barat, suasana di Gaza tetap dipenuhi dengan doa. Di pasar-pasar kecil, para pedagang berdoa dalam hati agar dagangan mereka laku, sehingga mereka bisa membawa pulang makanan untuk keluarga. Di rumah-rumah sakit, para dokter dan perawat berdoa agar nyawa pasien-pasien mereka bisa diselamatkan meskipun dengan fasilitas yang sangat terbatas. Di jalanan, para pemuda berdoa agar suatu hari mereka bisa melihat Gaza bebas dari penjajahan dan penderitaan. Namun, saat sore menjelang dan waktu berbuka hampir tiba, doa-doa di Gaza semakin menggetarkan. Di masjid-masjid yang masih berdiri, para imam memimpin doa bersama. Mereka mengangkat tangan tinggi-tinggi, dengan suara yang penuh emosi, meminta pertolongan dari Allah. Ya Allah, Engkau Maha Mendengar. Engkau melihat penderitaan kami. Berikanlah kemenangan kepada kaum yang tertindas. Berikanlah balasan kepada mereka yang zalim. Jangan biarkan kami sendirian dalam perjuangan ini. Di jalan-jalan sempit Gaza, di ganggang kecil yang dipenuhi dengan anak-anak yatim yang kehilangan orang tua mereka akibat serangan, doa-doa terus dipanjatkan.
Seorang gadis kecil duduk di depan rumahnya, menengadahkan tangan ke langit senja, memohon agar esok hari menjadi lebih baik. Ia tidak meminta mainan atau makanan lezat, ia hanya meminta agar bom tidak lagi jatuh di dekat rumahnya, agar ia bisa tidur tanpa ketakutan, agar ibunya tidak lagi menangis di malam hari. Ketika malam tiba, kehidupan di Gaza belum beristirahat. Setelah berbuka dengan air dan kurma yang sederhana, setelah menyelesaikan sholat tarawih yang penuh kehusyukan, rakyat Gaza kembali bersimpuh dalam doa yang panjang. Dalam sunyi malam, di bawah langit yang sama dengan langit yang menaungi seluruh dunia, mereka berbisik kepada Sang Pencipta. Ya Allah, jika kemenangan belum Engkau berikan hari ini, maka kuatkanlah hati kami untuk menunggu esok. Jika keadilan belum Engkau turunkan hari ini, maka jadikanlah kami bagian dari mereka yang memperjuangkannya. Jika dunia melupakan kami, janganlah Engkau melupakan kami. Di sisi lain dunia, umat Muslim yang peduli ikut mengangkat tangan mereka dalam doa yang sama. Dari Indonesia hingga Turki, dari Mesir hingga Malaysia, dari kota-kota kecil hingga pusat-pusat peradaban dunia, mereka mengirimkan doa untuk Gaza. Mereka percaya bahwa setiap doa yang dipanjatkan dengan hati yang tulus akan sampai kepada Allah, dan setiap doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang teraniaya memiliki tempat yang istimewa di sisinya. Dan begitulah, malam-malam Ramadan di Gaza dipenuhi dengan doa yang tak pernah putus. Di setiap sudut kota, di setiap hati yang beriman, ada keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka. Mereka mungkin kehilangan rumah, kehilangan keluarga, kehilangan rasa aman, tetapi mereka tidak akan pernah kehilangan harapan. Mereka percaya bahwa doa yang mereka panjatkan di bulan yang penuh keberkahan ini tidak akan sia-sia. Mereka percaya bahwa suatu hari nanti, doa-doa mereka akan dijawab. Dan ketika hari itu tiba, ketika keadilan akhirnya turun dari langit, dunia akan melihat bahwa Gaza adalah bukti nyata bahwa iman dan keteguhan hati lebih kuat dari segala bentuk penindasan. Di dunia ini, tidak ada kezaliman yang akan bertahan selamanya. Tidak ada kejahatan yang tidak berbalas. Tidak ada penguasa zalim yang akan selamanya berkuasa tanpa menerima hukuman dari Tuhan. Gaza telah lama menjadi saksi penderitaan, dan di balik doa-doa yang terus dipanjatkan oleh rakyatnya, ada satu permohonan yang menggema ke langit, keadilan. Keadilan bagi mereka yang telah kehilangan keluarga, kehilangan rumah, dan kehilangan hak mereka untuk hidup dengan damai. Amerika, sebagai negara adidaya yang selama ini mendukung penindasan terhadap Gaza, mungkin merasa aman dengan segala kekuatan dan kekayaannya. Dengan ekonomi yang kuat, militer yang ditakuti, dan pengaruh yang tersebar di seluruh dunia, mereka berpikir bahwa mereka bisa melakukan apa saja tanpa konsekuensi. Namun, mereka lupa satu hal. Kekuasaan tertinggi bukan di tangan manusia, tetapi di tangan Allah. Dan ketika kezaliman telah mencapai batasnya, azabnya pasti akan turun. Bencana demi bencana mulai melanda negeri itu. Badai dahsyat, kebakaran hebat, gempa bumi yang mengguncang kota-kota besar, dan krisis yang tak kunjung berakhir. Setiap tahun, Amerika menghadapi badai yang semakin ganas, menghancurkan rumah-rumah mewah, menenggelamkan kota-kota, dan membuat rakyatnya hidup dalam ketakutan. Para ilmuwan mencoba mencari penjelasan ilmiah atas fenomena ini, tetapi bagi orang-orang beriman, ini bukan sekadar peristiwa alam, ini adalah peringatan dari Allah. Di negara bagian California, kebakaran hutan semakin sering terjadi. Api melalap ribuan hektar lahan, menelan rumah-rumah megah yang dulu menjadi simbol kemewahan. Miliaran dolar hancur dalam hitungan hari, sementara rakyatnya hanya bisa menyaksikan dengan putus asa. Mereka yang dulu hidup dalam kemudahan, yang mungkin tidak pernah memikirkan penderitaan rakyat Gaza, kini merasakan bagaimana rasanya kehilangan tempat tinggal dalam sekejap mata. Di kota-kota besar seperti New York dan Washington, ekonomi mulai melemah. Inflasi melambung tinggi, harga bahan pokok semakin sulit dijangkau oleh masyarakat biasa. Masyarakat yang dulu hidup dalam kemakmuran kini, mulai merasakan kesulitan yang selama ini mereka anggap hanya terjadi di negara-negara lain. Sementara itu, angka kejahatan meningkat, moral bangsa semakin merosot, dan kepercayaan terhadap pemerintah semakin berkurang. Di dunia politik, Amerika mulai kehilangan wibawanya. Negara-negara yang dulu tunduk padanya mulai berani menentang. Mitra-mitra strategis mulai menjauh, sekutu-sekutu mulai berkhianat. Keputusan-keputusan politik yang dulu bisa dengan mudah mempengaruhi dunia, kini tidak lagi dihormati.
Amerika yang dulu begitu perkasa kini mulai goyah dari dalam. Bahkan di kalangan rakyatnya sendiri, perpecahan semakin nyata. Demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota. Orang-orang turun ke jalan, menuntut keadilan, memprotes kebijakan yang mereka anggap tidak adil. Mereka mulai menyadari bahwa negara mereka bukanlah pahlawan dunia, seperti yang selama ini diklaim. Mereka mulai melihat bahwa di balik bendera kebebasan dan demokrasi, ada darah dan air mata yang tertumpah di tanah-tanah yang jauh, termasuk di Gaza. Tidak hanya itu, fenomena alam yang aneh mulai sering terjadi. Suhu udara yang semakin ekstrim, badai salju yang datang di waktu yang tidak seharusnya, dan gempa bumi yang mengguncang kota-kota besar tanpa peringatan. Seakan-akan alam sendiri ikut berbicara, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan di tengah semua kekacauan ini, rakyat Gaza tetap berdoa. Mereka menyaksikan dari kejauhan bagaimana negara yang selama ini menjadi pendukung utama penindasan mereka mulai mengalami kehancuran sedikit demi sedikit. Mereka tidak bersorak, tidak merayakan penderitaan orang lain, karena mereka tahu bahwa keadilan Allah datang dengan caranya sendiri. Yang mereka lakukan hanyalah berdoa agar kebenaran akhirnya menang. Di malam-malam Ramadan, ketika mereka sujud dalam sholat tahajud, mereka memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, tunjukkanlah keadilan MU. Berikanlah hukuman kepada mereka yang telah menzalimi kami. Jangan biarkan dunia terus diam terhadap penderitaan kami. Dan perlahan, doa-doa itu mulai dijawab. Amerika yang dulu begitu kuat, kini mulai merasakan getaran kehancuran. Kekayaan mereka tidak bisa menyelamatkan mereka dari bencana yang datang silih berganti. Teknologi mereka tidak bisa menghentikan azab yang turun dari langit. Karena pada akhirnya, tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah. Gaza mungkin masih dalam penderitaan, tetapi mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kekayaan dan kekuatan militer, kesabaran dan keyakinan bahwa keadilan akan datang. Dan ketika hari itu tiba, dunia akan menyaksikan bahwa tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa menandingi keadilan Allah. Amerika mungkin merasa tak terkalahkan, tetapi mereka lupa satu hal, mereka bukan Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah menetapkan waktunya, tidak ada yang bisa menghindar dari azabnya. Ramadan adalah bulan penuh berkah. Saatnya kita ikut mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah memberikan kemenangan bagi mereka dan memberikan keadilan yang sejati. Jangan lupa untuk terus menyebarkan kesadaran dengan membagikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.